Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam. Oke, kita lanjut topik kita yaitu tentang kelebihan pembayaran pajak. Nah, timbulnya kelebihan pembayaran pajak itu disebabkan oleh adanya kredit pajak PPh itu lebih besar dari PPh terutang, kedua PPN lebih besar dari pajak keluaran PPN, kemudian PPN BM dibayar lebih besar dari PPN BM terutang. Kemudian adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, kemudian adanya SK keberatan baik pembetulan, kemudian lagi pengurangan sanksi administrasi, kemudian SK penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan ketertiban pajak, kemudian SK pembatalan ketertiban pajak, putusan banding, putusan PK, dan SK PIB yang menyebabkan adanya kelebihan pajak. Kemudian selanjutnya adanya pembayaran PPN orang pribadi bukan SPDN atas pembelian BKP di DP yang tidak untuk dikonsumsi di DP tadi. Nah, atas permohonan si wajib pajak itu tentang kelebihan pajak dikembalikan dengan ketentuan bila ada utang pajak harus diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu. Nah, jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan kredit pajak, maka menunjukkan selisih lebih atau dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi wajib pajak berhak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak sepanjang tidak mempunyai utang pajak di masa-masa sebelumnya. Nah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu paling lama 1 bulan masing-masing di mana adanya SKPLB hasil pemeriksaan setelah tanggal diterima permohonan tertulis, kemudian SKPLB pembayaran pajak seharusnya tidak terutang dan SKPLB terlambat diterbitkan sejak tanggal penerbitan. Kemudian ada SKPPKP sejak tanggal penerbitan, kemudian tidak adanya lagi SK keberatan, SK pembetulan, SK pengurangan sanksi administrasi, SK penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan pajak ya, dan yang lainnya. Kemudian ada putusan banding sejak putusan terima kantor DJP berwenang dan putusan PK sejak diterima kantor DJP. Nah, sampai dengan saat diterbitkannya yang akhirnya SK PKPPE. Baik, kelebihan pembayaran pajak itu setelah dilakukan pemeriksaan atas pengembalian kelebihan pajak selain si wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, ini ada syaratnya. SK pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Nah, permohonan tadi ya yang sudah lengkap SPT telah diisi, maka SKP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik berupa SKP PKP ataupun SKPN ataupun SKPLB. Nah, ketentuan di atas itu berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, sedangkan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan ini dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan sampai kepada wajib pajak, nah ataupun kuasa atau pegawai dan anggota keluarga. Nah, bila setelah melampaui jangka waktu dari 12 bulan Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan. Nah, bila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tadi. Nah, kemudian ada lagi kan bila pemeriksaan bukti pemula tidak pidana perpajakan tidak dilanjuti dengan penyidikan, maka dilanjuti dengan penyidikan tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana perpajakan. Nah, jika dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tidak pidana perpajakan tetapi diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum ya kepada si wajib pajak diterbitkannya SKPLB. Maka imbalan 2% yang akan diterima oleh si wajib pajak paling lama 24 bulan sejak berlaku jangka waktu 12 bulan ya saat diterbitkannya SKPLB hingga dipenuhi 1 bulan. Dan percepatan restitusi wajib pajak kriteria di sini ada ketentuannya. Permintaan pengembalian kelebihan pajak itu
ya, dengan ketentuan 3 bulan untuk PPh pajak penghasilan, 1 bulan untuk PPN. Nah, permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom SPT, kemudian pengembalian juga pendahuluan kelebihan pajak pajak diberikan setelah dilakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak. Nah, kriterianya di sini meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak sebelumnya atau semua jenis pajak, ya kecuali tunggakan pajak yang telah mempunyai izin untuk mengatur atau menunda. Kemudian laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik itu paling lama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan di sini adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT tahunan selama 3 tahun. Kemudian dalam tahun perpajakan, penyampaian SPT masa pajak Januari ataupun November contohnya. Ya, kemudian SPT masa yang terlambat di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian SPT. Nah, kemudian jika tidak mempunyai tunggakan pajak, maka di sini keadaan di 31 Desember utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak. Nah, ketentuan mengenai laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, di mana laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk log format report yang dijadikan dalam bentuk laporan keuangan rugi fiskal. Kemudian pendapat akuntan atas laporan keuangan diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang memeriksanya. Nah, wajib pajak kriteria tertentu ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Dirjen Pajak juga akan menerbitkan SKP dalam jangka waktu 5 tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tadi. Nah, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, nah ternyata jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100%. Jadi bisa menjadi lebih bertambah lagi, jadi SKPKBT. Ini contoh dari cara perhitungan PPh ya. Nanti dilihat di slide-nya. Nah, kemudian kita lihat adapun wajib pajak yang memiliki kriteria yang tidak dapat diberikan PPKP bila si wajib pajak dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, terlambat dalam menyampaikan SPT masa di mana 2 masa pajak berturut-turut, terlambat menyampaikan SPT masa suatu jenis pajak 3 masa pajak dalam 1 tahun dan terlambat menyampaikan SPT tahunan. Nah, bagaimana tata cara wajib pajak kriteria tertentu diatur dengan perundang-undangan. Nah, dan kita lagi percepatan restitusi wajib pajak persyaratan. Nah, ini dilakukan jika sudah Dirjen Pajak melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak yang memenuhi persyaratan. Nah, jadi menerbitkan SKP PKPP. Nah, paling lama 3 bulan untuk PPh, 1 bulan untuk PPN. Nah, apa aja syaratnya? Syaratnya adalah wajib pajak, orang PT tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang menjalankan usaha bebas dengan jumlah peredaran dan lebih bayar sampai dengan ketentuan, dan wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan lebih bayar sampai dengan ketentuan. Kemudian ada PKP menyampaikan SPT masa, PPN dengan penyerahan dan penghasilan. Nah, pemberian imbalan bunga di sini terjadi apabila ya kelebihan dalam pembayaran pajak ya dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2% per bulannya untuk paling lama 24 bulan. Nah, ada ketentuannya. SKPKB atau SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan bayar pajak. Kemudian SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKP dengan terbit SK keberatan, putusan banding, dan putusan PK. Nah, imbalan bunga juga diberikan pada SK pembetulan pengurangan ketetapan pajak dan SK pembatalan ketetapan pajak yang dikabulkan sebagaimana seharusnya. Nah, apabila dia menyebabkan kelebihan pembayaran pajak tadi. Nah, ketentuannya adanya SKPLB dan SKPBT dihitung sejak pembayaran yang menyebabkan kelebihan berpajak, kemudian SKPPN dan SKLB dihitung sejak penerbitan SKP, dan STP dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
Nah, tindakan pidana di sini menurut usul hukum tindak pidana ya suatu perbuatan yang pelakuannya dikenakan karena hukuman pidana. Nah, kalau dia melanggar berkaitan dengan undang perpajakan, maka tindakan pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Nah, seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pajak apabila telah diperoleh bukti-bukti bahwa ia benar telah melakukan tindakan pidana perpajakan berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, jadi tindakan pidana ada beberapa unsur. Jadi unsur subjek, orang pribadi dan badan wakil masuk wakil, kuasa pegawai, unsur perbuatan, memenuhi rumusan pasal 38 dan 39 Undang-Undang HUK, unsur akibat kena merugikan pendapatan negara, dan ketiga unsur kesalahan karena adanya kealfaan atau kesengajaan. Nah, perbuatan-perbuatan tergolong sebagai bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini kita lihat di sini ada sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak NPWP, kemudian sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, sengaja tidak menyampaikan SPT, sengaja menyampaikan SPT, keterangan isi tidak benar, sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan, nah sengaja memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Banyak lagi ya, sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan pencatatan di Indonesia, kemudian sengaja tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen, kemudian sengaja tidak menyetorkan pajak, sengaja tidak menerbitkan dan menggunakan faktur, sengaja menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Nah, rahasia jabatan di sini adalah kerahasiaan ini di bidang perjabatan disampaikan wajib pajak menjadi amanat penting karena undang-undang pajak bertalian erat dengan masalah perusahaan. Nah, jadi dalam undang-undang pajak ditentukan bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui untuk diberitahukan kepada orang wajib pajak dalam jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan undang perpajakan. Ya, ini ketentuan dalam rahasia jabatan tadi. Nah, ya ini pihak ketiganya. Nah, wakil dan kuasa ya yang tidak melakukan sendiri dapat diwakilkan oleh kuasa. Jadi dalam segala urusan perpajakan boleh diwakilkan atau kuasa wajib pajak. Tapi dengan ada ketentuan ada badan oleh pengurus, badan dalam pembubaran atau pailit, dan warisan yang belum terbagi dan anak belum dewasa atau orang berada dalam pengampuan orang wali. Ya. Oke, nah sanksi perpajakan ini ruang lingkup penegakan hukum. Di penegakan hukum perpajakan di sini ada wajib pajak, pihak ketiga, dan petugas pajak. Nah, jenis dan penegakan hukum bagi wajib pajak di sini penegakan hukum administrasi. Nah, di sini ada sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Di penegakan hukum pidana ada sanksi pidana dan denda, sanksi pidana dan atau denda. Nah, kita lihat berbagai sanksi administrasi berupa bunganya ini ya berbagai macam tergantung dari transaksi yang termasuk objek pajak tadi. Ya, ini juga sanksi dendanya. Ini sanksi denda berupa kenaikannya. Ya, ini berbagai sanksi pidana dan denda ya. Dari ya, berupa sanksi atau dendanya. Oke, berbagai sanksi kepada petugas pajak dan tenaga ahli, ini sanksi pajaknya. Oke, baik, itu tentang ketentuan umum perpajakan. Nah, makanya intinya di sini adalah setiap wajib pajak harus melakukan kepatuhan pajak berdasarkan ketentuan umum perpajakannya. Jadi kalau jika terjadi kesalahan sebelum deadline dalam pelaporan atau pembayaran dilakukan pembetulan. Nah, itu untuk menghindari terjadinya itu adalah sanksi, baik sanksi pajak dan sanksi bunga. Baik, demikian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.